Lutfi Yassin menang di Jateng. Gerindra dan Jokowi usir PDIP dari kandang banteng. Memaksa Bambang Pacul mundur sama dengan kehilangan ratusan kader dan ribuan simpatisan di Jawa Tengah. Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Sesuai data yang ada, paslon 2 itu unggul di 32 kabupaten kota ya. Sisanya 3 kota itu untuk nomor 1. Pada hari Minggu 8 Desember 2024, KPUD Jawa Tengah resmi mengumumkan bahwa pasangan Lutfi Yassin menang di Pilkada Gubernur Jawa Tengah. Maka pada pengumuman kali ini istilahnya sedang mendeklarasikan ngasih pengumuman sedih bahwa para banteng harus terusir dari kandang mereka sendiri. Mohon maaf, kali ini giliran yang lain ya. Guys, Pilkada Jawa Tengah yang dijuluki sebagai kandang banteng akhirnya dimenangin oleh Lutfi Yassin. Kemenangan ini otomatis bikin Gerindra dan Jokowi berhasil usir PDIP dari kandang banteng. Soalnya ya, dari perhitungan suara aja selisihnya udah banyak banget, jadi nggak mungkin digugat. Andika Hendrar paslon PDIP cuma dapat 7,8 juta suara, sementara Lutfi Yassin dapat 11,3 juta suara. Gimana guys menurut kalian? Emang PDIP yang kurang kampanye atau lawannya terlalu kuat? Bisa jadi karena memang rakyat Jawa Tengah sudah pengen pemimpin yang lain gitu ya. Karena Jawa Tengah itu sudah dikuasai oleh partai banteng lebih dari 20 tahun. Dan Jateng justru menjadi daerah dengan UMP terendah kedua. Dan juga masih ada sebutan daerah miskin di Indonesia begitu ya. Jadi miris sekali. Mereka yang berkoar-koar Jateng adalah kandang banteng, kandang banteng, kandang banteng. Ternyata secara kesejahteraan masyarakatnya masih cukup rendah. Ini kan miris. Mereka yang mengeksploitasi suara rakyat untuk tetap dalam jalur kekuasaan, tapi rakyatnya sendiri masih merasakan ada ketidakadilan hidup di sana. Rakyat Jawa Tengah mungkin sudah mulai bosen, jengah lah. Kali aja dengan pemimpin berbeda, bukan lagi banteng, kesejahteraan Jateng masyarakatnya lebih bisa diperhatikan lagi. Ini gubernur ya, karena hampir 55% pemenang pilkada di level kabupaten kota masih dimenangkan oleh kader-kader atau calon yang diusung oleh PDIP. Tapi paling tidak posisi gubernur yang paling tinggi nih sudah dimenangkan oleh Lutfi Yassin dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehetapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang akan tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamat seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi.
Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya pada Bapak. Dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ posisinya netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak Pak ya, tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan Komarudin Watubun dari PDIP mengeluhkan dia dan timnya menemukan yang menurut mereka adalah sebuah pelanggaran, tapi belum ada laporan khusus yang kemudian disampaikan ke Bawaslu ya, yang sampai hari ini misalkan putusannya adalah laporannya benar atau terbukti begitu. Karena justru Bawaslu KPU justru mengumumkan tanggal 8 Desember itu pemenang dari Pilkada Jawa Tengah adalah pasangan Lutfi Yassin begitu. Kalau misalkan memang ada bukti-bukti yang memberatkan bahwa ada kecurangan yang sampai harus membatalkan atau menganulir hasil dari pilkada kan pastinya tidak diumumkan kan begitu ya logikanya. Ini harapan dari PDIP sebenarnya kalau bisa sih saya mohon Pilkada Jateng diulang begitu. Ya hitung-hitung itu adalah rumah kami. Jadi kalau misalkan harus terusir dari rumah kami sendiri kayaknya aduh. Itu kan ibaratnya harga diri gitu. Sampai-sampai Deddy Sitorus tuh mengatakan begini. Oke silahkan sebut Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Karena kandang banteng sekarang pindah ke Jakarta. Ada semacam urbanisasi gitu ya. Bedol desa. Pindah nih semuanya dipindah. Banteng-banteng ini bakal dibikinkan kandang baru di Jakarta gitu katanya. Kata Deddy Sitorus ya. Jadi justru pertanyaannya kalau di Jakarta kan sudah ada anak abah yang menguasai sudah ada ini. Tiba-tiba Bang Deddy Sitorus ini mengusulkan untuk bikin kandang di tempat orang lain. Udah izin ke anak abah atau belum ya kan? Beberapa netizen bertanya, apakah saya masih di PDI Perjuangan atau tidak? Saya masih di PDI Perjuangan. Hari ini saya ingin membahas tentang Pilkada Jawa Tengah, di mana saya kurang sepakat dengan beberapa opini termasuk Bang Denny Siregar yang beredar soal kekalahan Cagup dan Cawagup Jawa Tengah yang diusung PDI Perjuangan. Kemudian dikaitkan dengan eksistensi kepemimpinan seorang Bambang Pacul. Menurut saya dalam pertarungan politik yang sepenuhnya menggunakan ide, gagasan, strategi, dan taktik, kalah ataupun menang adalah hal yang wajar. Nggak bisa dong, hanya karena kekalahan hari ini, kemudian melupakan kemenangan-kemenangan yang kemarin, yang direbut oleh Komandan Pacul. Apalagi kalau bicara soal kontribusi terhadap partai PDI Perjuangan. Siapa yang berani adu kontribusi dan militansi dengan Bambang Pacul? Bicara soal kepemimpinan menurut saya, semua kader PDI Perjuangan, khususnya Jawa Tengah akan memilih Bambang Pacul. Itu pun jika dihadapkan dengan pilihan. Jangan sampai, karena kontestasi pilkada hari ini akan menambah keretakan di tubuh partai PDI Perjuangan. Maupun Korea-Korea dari kalangan Gen Z dan milenial se-Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, hari ini yang memiliki citra yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini adalah Komandan Bambang Pacul. Oke, sepakat sih. Satu-satunya wajah baik dari PDIP itu Bambang Pacul. Puan Maharani oke lah. Masih satu golongan ya, Bambang Pacul, Puan Maharani. Karena selain itu perwajahan PDIP tuh terkesan bagi kalangan muda tuh songong gitu. Sombongnya minta ampun, apalagi Hasto Kristianto misalkan ya kan, Deddy Sitorus atau misalkan juga dan beberapa kader yang lain. Nah karena Bambang Pacul ini agak berbeda dengan nama-nama yang tadi, ini menjadi PDIP tuh masih punya kans untuk merebut hati pemilih di 2029 nanti. Seperti kata pengamat Adi Prayitno mengatakan PDIP itu mesti berubah, nggak kayak komunikasinya Hasto. Jadi kalau misalkan berubah tidak seperti komunikasinya Hasto, kebalikannya berarti bisa meniru komunikasi dari Bambang Pacul kan? Iya kan? Itu sangat berlawanan nuansanya begitu. Ini ada pergolakan juga di Jawa Tengah. Ternyata beberapa orang simpatisan dari Bambang Pacul itu juga nggak terima
Kalau misalkan Bambang Pacul dipersalahkan asal mengenai hasil buruk dari pertarungan pilkada kali ini. Akan rilis, tidak ada partisipasi, nanti ada beberapa dokumen yang kami harus olah. Tapi secara sementara kami analisa partisipasi itu lebih tinggi daripada pelaksanaan pilgub sebelumnya di 2018. Jadi kalau dulu angkanya 67, sekian gitu. Jadi kita lihat menyaksikan bahwa partisipasi untuk pilkada 2024 ini lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Memang lebih rendah daripada pelaksanaan pemilu, tetapi ini apple beda gitu ya. Salah satu saya mencatat tadi 7.830.084 suara untuk paslon nomor 2, 11.390.191. Artinya unggul paslon 02 ya? Betul, jadi unggul untuk pasangan calon nomor 2. 02 ini unggul di beberapa daerah. Nanti kami akan rilis, nanti tugas Bu Akmal untuk menyampaikan, mungkin bisa ditambahkan keterangan kami bisa. Sesuai data yang ada, paslon 2 itu unggul di 32 kabupaten kota ya. Sisanya 3 kota itu unggul untuk nomor 1. Persentasenya? Belum dihitung, nanti kami akan rilis. Pak, untuk ininya Pak. Oke, sama-sama bisa kita dengar baru saja sebuah press conference dari KPUD Jawa Tengah tentang hasil rekapitulasi Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2024 yang menyebutkan bahwa perolehan Lutfi Yassin itu unggul telak daripada pasangan yang diusung oleh PDIP, Andika Hendi. Tadi juga sudah diterangkan mayoritas nih. mayoritas dari wilayah di Jawa Tengah itu perolehan suara dari Lutfi Yassin tuh cukup signifikan begitu. Kalian mau bukti nggak kalau misalnya rakyat Jawa Tengah itu gampang banget dikibulin, ya bukan kibulin sih, pokoknya kalau ada bansos atau bantuan apapun nurut gitu ya, karena memang mereka itu belum sejahtera. Ini contohnya ya, ini udah nyata banget. Kalian bisa lihat, tuh ya, kalian bisa lihat panjang banget antriannya, ini cuma buat dapetin 100.000 doang, bayangkan. Bukti nyata kalau memang rakyat Jawa Tengah tuh banyak atau rata-rata belum sejahtera. Please kalian melek banget, bandingkan sama Bali ya. Bener banget yang dibilang mbaknya nih, valid. Kalau di Jawa Tengah itu warganya masih banyak yang belum sejahtera, masih banyak yang hidupnya susah, masih banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kan memang Jawa Tengah provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Loh, tapi siapa pemimpinnya? Gubernurnya 15 tahun dari Banteng. Hampir semua wali kota dan bupati di Jawa Tengah dari mana? Dari Banteng. Yo masa mau nyalahin Kak Gem? Paham? Jangan gitu mbak, jangan gara-gara paslon yang mbak pilih kalah. Dari kemarin mbak tuh meremehkan sekali orang-orang Jawa Tengah. Dari mulai SDM sekarang masalah kesejahteraan. Mbak, justru yang harus dipertanyakan tuh mbaknya nih ya. Udah tahu di Jawa Tengah ini banyak yang gak sejahtera, masih banyak yang miskin. Kok masih milih pemimpin dari Banteng sih mbak? Ya wajar gak kalau misalkan mayoritas warga Jawa Tengah ini, ya kita tahu 15 tahun seperti apa Jawa Tengah. Terus udah gak mau dipimpin dari Banteng, pengen ngasih kesempatan pemimpin lain untuk bisa memimpin Jawa Tengah. Siapa tahu ada perubahan, siapa tahu lebih baik. Ya kita itu udah ngasih 15 tahun kesempatan loh buat Banteng. Apa? Dan satu lagi, masalah bagi-bagi duit 100.000 yang antrinya kayak begituan ya. Coba deh mbak lu, sono bagi-bagi duit di Bali, apa di Jakarta. Iris kuping gua kalau antriannya gak kayak begitu. Coba aja. Namanya juga dikasih duit gratis lagi. Terus kemudian kalau misalkan ada banyak yang minta, terus disalahin. Lah, kalau nggak mau ada antrian, jangan ngasih duit gratis apalagi. Kalau ada orang yang ngasih gratis terus memang antriannya banyak, jangan tiba-tiba menyimpulkan, tuh kan banyak yang ngantri, berarti warga sini tuh nggak sejahtera. Berarti warga-warga sini masih miskin. Ya masa segitu aja langsung dikasih statement yang begitu merendahkan warga Jateng gitu. Ya kalau misalkan kita anggap ini adalah fakta ya, bahwa Jateng adalah provinsi nomor 2 termiskin di Indonesia, itu fakta yang agak miris sih. Cuman bukan menjadi pembenaran politik ya kan.
Sebenarnya tadi itu adalah penggiringan opini politik yang jadinya begini bunyinya. Tuh kan Lutfi Hasin tuh menang di Jawa Tengah karena warga Jateng tuh gampang banget diiming-imingi ya kan. 100.000 aja antriannya tuh udah segini panjangnya. Jadi beda dengan Bali atau Jakarta. Tuh kan buktinya yang di endorse oleh Pak Jokowi kalah. Karena Jakarta itu orang yang udah sejahtera, lebih cerdas ya kan. Sebenarnya mau opininya mau ke arah sana. Tapi jangan gitulah. Justru ini kalau misalkan di counter atau dibalas tuh statementnya begini. Ya memang Jateng belum sejahtera. Justru pertanyaannya mulai dari sana. Siapa sih pemimpin Jawa Tengah selama 15 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir? Banteng kan?